Assalamualaikum Mbak Wulan. Mau kemana Mbak? Kayaknya lagi sibuk banget. Waalaikumsalam. Ada Bu Rambe, Pak Jo. Iya nih, agak sedikit sibuk. Saya lagi cari-cari informasi nih tentang tanaman jagung. Karena kemarin waktu di lapangan banyak sekali permasalahannya, Bu. Emang apa saja Mbak permasalahannya? Permasalahannya banyak ya Pak, terutama hama penyakit nih yang paling banyak. Ya, mari sini Mbak Wulan, yuk duduk sini yuk, duduk. Kita bicara bareng-bareng nih. Wah. Sambil duduk santai di saung. Oh iya. Kebetulan saya baru ingat nih Bu, kalau Bu Rambe sama Pak Jo ini pernah ada kegiatan jagung ya kalau nggak salah. Iya. Jadi Mbak Wulan, kira-kira petani tersebut sudah menerapkan budidaya jagung sesuai dengan anjuran atau belum? Wah, kayaknya belum ya Pak. Emang budidaya jagung yang sesuai anjuran itu seperti apa ya Bu Rambe? Ya, di dalam budidaya tanaman pangan ini ada anjuran yang harus diikuti. Ya, anjuran tersebut kita kenal dengan nama Indogap, ya, atau cara budidaya tanaman pangan yang baik, ya, termasuk budidaya tanaman jagung, ya, di mana budidaya tersebut itu terstandar. Ya. Budidaya tanaman yang baik ini ada persyaratannya, itu untuk sumber daya airnya, kemudian benihnya, kemudian pupuknya, pestisida, alsintan dan lain-lain. Demikian juga dengan proses tanamannya, jadi mulai dari persiapan tanam hingga pemeliharaan. Demikian juga dengan panen dan pasca panen. Selain itu juga penerapan sanitasi di lingkungan kerja. Kemudian pendekatan yang kita gunakan dalam budidaya jagung itu adalah PTT, pengelolaan tanaman terpadu, yang merupakan kunci utama dalam keberhasilan budidaya jagung, karena dia akan meningkatkan produktivitas. Nah Mbak Wulan, PTT ternyata tidak hanya ada pada tanaman padi ya Mbak ya? Gitu ya Pak. Mungkin Mbak Wulan ingat tuh, apa saja komponen PTT terhadap tanaman jagung Mbak? Ya benar ya Pak Jo, kalau nggak salah komponen PTT tanaman jagung itu ada beberapa komponen ya Bu ya. Yang pertama itu penggunaan varietas unggul dan benih bermutu, kemudian ada penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian HPT dan gulma, sampai ke panen dan pasca panen. Yang dimaksud penggunaan varietas unggul dan benih bermutu itu seperti apa ya Bu Rambe ya? Ya, salah satu komponen ya PTT itu adalah penggunaan varietas unggul dan benih bermutu. Penggunaan varietas unggul ya baik yang hibrida maupun yang komposit itu mempunyai peranan penting ya dalam peningkatan produktivitas jagung. Pemilihan varietas itu hendaknya memperhatikan kondisi lahan dan juga memperhatikan deskripsi varietas, ya, karena kita bisa melihat itu potensi hasilnya berapa ya di deskripsi itu, ketahanan hama dan penyakitnya juga seperti apa, kemudian juga ketahanan terhadap kekeringan, terhadap lahan masam gitu, dan juga umur tanaman. Nah, kita mau yang genjah atau yang berumur panjang, dan juga anjuran tanamnya. Nah, anjuran tanam ini mau kita tanam pada musim apa, musim hujan atau musim kemarau. Kemudian ketinggian lahannya itu berapa meter dari permukaan lahan, apakah di dataran tinggi atau dataran rendah. Itu akan berbeda itu pemilihan varietasnya. Jadi varietas yang dipilih itu harus sesuai dengan agroekosistem dan juga agroklimat setempat. Ya benar sekali ya Bu Rambe. Nah selain itu sebaiknya ya sebelum dilakukan penanaman benih itu dilakukan uji daya tumbuhnya dulu ya Bu ya, uji kecambahnya dulu, karena benih yang baik itu memiliki daya tumbuh di atas 90% ya Bu Rambe. Tuh, nah tujuan dari pengujian ini ya untuk mengetahui benih tersebut baik atau tidak, karena budidaya jagung tidak dianjurkan dilakukan penyulaman. Nah, karena penyulaman ini biasanya tidak normal hasilnya gitu kan. Kemudian adanya ketidaknormalan ini karena penyerbukannya juga kurang sempurna biasanya nih Bu Rambe. Bersaing ya. Betul. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan perlakuan benih dengan metalaksil untuk mencegah serangan bulai nih Pak Jo. Penting itu ya perlakuan benih. Berarti penentuan varietas dan benih bermutu itu benar-benar sangat penting ya Bu ya? Iya, betul. Ya, yang budidaya selanjutnya komponen apa lagi yang harus diperhatikan ya Bu Rambe? Persiapan lahan ya.
kita perlu untuk pengolahan lahan ini kita perlu melihat kondisi lahannya. Iya. Apakah tanahnya gembur ya? Kalau tanahnya gembur kita bisa melakukan pengolahan lahan dengan TUT saja, tanpa olah tanah atau dengan pengolahan tanah minimum. Tapi kalau tanahnya keras atau liatnya tinggi, kita harus mengolah tanah dengan OTS, olah tanah sempurna gitu, secara intensif agar dia menjadi gembur, perakaran bisa berkembang dengan baik, sehingga tanaman tumbuh dengan baik. Gitu. Berarti pengolahan ini sesuai dengan keadaan lahan petani ya Bu? Ya, harus disesuaikan ya. Untuk penanaman seperti apa ya Mbak Ulan? Nah, gini Pak Jo, salah satu upaya untuk mendapatkan hasil yang optimum adalah mengatur populasi tanaman dengan ini Pak Jo, memperhatikan jarak tanamnya. Nah, karena rata-rata populasi tanaman jagung itu sekitar 60.000 sampai 70.000. Nah, dan kita juga bisa menggunakan jarak tanam 70 kali 20 cm dengan 1 biji per lubang, atau juga bisa 70 kali 40 cm dengan jumlah 2 biji per lubang. Nah, atau bisa juga kita menggunakan jajar legowo nih Pak Jo. Ya, disarankan ya jajar legowo ya. Kalau untuk pemupukan pada tanaman jagung seperti apa ya Bu? Iya, petani ini biasanya memupuk ini ada yang nggak dipupuk ya, ada juga yang sekali mupuk kemudian udah tuh ditinggal gitu kan. Nah, sebetulnya yang dianjurkan itu adalah 2 kali pemupukan. Yang pertama itu dilakukan pada saat tanaman berumur kurang dari 10 hari ya, 10 hari setelah tanam, dengan menggunakan pupuk NPK Ponska ya 15-15-15 dosis 300 sampai 400 kilo per hektar ya. Atau untuk pemupukan kedua umurnya itu 30 sampai 35 hari setelah tanam, itu hanya dengan urea saja ya, tidak perlu NPK, dengan dosis 100 sampai 200 kilo per hektar. Ini dosis secara umum. Sebaiknya sih ya petani menggunakan dosis pemupukan spesifik lokasi. Nah, itu kita bisa berpedoman ya, ini pada sesuai dengan kondisi lahan ya, karena berbeda ya kesuburan lahan dari masing-masing lokasi itu berbeda. Kita berpedoman kepada kalender tanam terpadu ya, atau katam terpadu, atau yang terbaru ini aplikasinya namanya Siap Tanam ya, Siap Tanam 1.0 ya. Nah, ini bisa dipakai, kemudian juga kita bisa memakai perangkat uji tanah sawah atau perangkat uji tanah kering, dan juga bisa dibantu dengan BWD, bagan warna daun. Kemudian untuk cara memberi pupuknya ini juga kalau petani senangnya diserak aja ya, gampang lebih gitu. gampang, tinggal diserak aja, padahal ini sangat merugikan ya, karena dia akan hilang menguap, kemudian juga kalau ada hujan itu akan terbawa air, dan yang subur nanti bukan tanaman jagungnya ya, tapi rumputnya malah yang subur ya. Jadi yang sebaiknya adalah ditugal. Setelah ditugal ya sekitar 5-10 cm dari tanaman, kemudian kita masukkan pupuknya, kemudian kita tutup. Oh, jadi tangan kanan nugal, kiri masukkan pupuk, kaki yang nutup. Nah, seperti itu, seperti itu. Itu gampang sekali kan. Jadi lebih gampang. Iya, bisa juga 2 orang ya. Satu orang nugal-nugal aja, yang satu masukkan pupuk sama nutup, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pilihan lain ya, Bapak Ibu petani ya. Kita juga bisa, misalnya Bapak Ibu nggak mau nugal, cuman ditaruh aja dekat batang tadi ya, sekitar 5 cm gitu sampai 10 cm diletakkan pupuknya, tapi kemudian dibumbun. Gitu. Yang penting harus ditutup gitu. Itu bisa dilakukan nanti bersamaan dengan penyiangan ya, pembumbunannya. Seperti itu. Mungkin petani bisa menanyakan dosis pupuk tersebut ke PPL-nya Bu ya? Iya, bisa dibantu PPL ya. Iya. Selanjutnya untuk perawatan tanaman jagung setelah ditanam seperti apa ya Mbak Ulan ya? Nah, untuk perawatan sendiri ya kurang lebih sama ya Pak Jo dengan tanaman yang lain ya, mulai dari pengairan yang dilakukan pada 3 fase. Yang pertama itu pada awal tanam pada saat perkecambahan, kemudian yang kedua saat berbunga, dan yang ketiga saat pengisian biji. Nah, pemberian air ini bisa dilakukan 4-8 kali pada saat musim kemarau. Nah, tapi kalau pada saat musim hujan ya nggak sampai segitu juga, kayak seperlunya aja gitu. Iya, kalau nggak
beri pengairan mungkin nanti Iya, pengisiannya pengisian tidak bijinya sempurna ya. nggak sempurna. Hasilnya nggak bisa optimal ya. Ya, betul sekali Bu Rambe. Nah, selain itu juga perawatan lainnya yaitu penyangan gulma. Nah, penyangan gulma ini bisa dilakukan dengan 3 cara ya, tergantung nanti petaninya sebenarnya ingin menggunakan cara yang mana yang lebih mudah gitu. Nah, caranya itu ada secara manual, mekanis, sama kimiawi. Nah, cara manual ini bisa menggunakan cangkul atau bajak, terus yang mekanis itu bisa menggunakan mesin rumput atau mesin yang lainnya. Nah, yang ketiga itu secara kimiawi dengan menggunakan herbisida nih Pak Jo. Iya. Nah, jadi benar kata Bu Rambe tadi, pemupukan bisa dibarengi dengan pembumbunan gitu ya Bu ya. Nah, untuk penyaingan gulma ini juga bisa, jadi pembumbunan itu bisa dilakukan pada saat penyaingan gulma pertama Pak Jo. Untuk pengendalian hama dan penyakitnya seperti apa ya Bu Rambe? Karena masalah ini yang paling banyak dihadapi petani Bu. Benar-benar ya. Jadi serangan hama penyakit ini memang harus diwaspadai ya. Jadi petani sebetulnya sudah disarankan itu agar menggunakan PHT, Ya. PHT, ya. Menerapkan PHT, pengendalian hama terpadu. Jadi tahap awal yang bisa dilakukan adalah melakukan monitoring dari awal gitu ya, dari setelah tanam itu langsung kita harus rutin gitu ya, memonitor ke sawah atau ke lahan ya Bu. ke lahan, maaf ya, maksudnya kalau tanaman jagungnya ditanam di sawah ya, itu bisa juga, atau di lahan kering gitu. Jadi harus dimonitor begitu. Kemudian kita bisa melihat ya, misalnya kita coba aja ambil contoh 10 tanaman ya, di situ kita perhatikan gitu berapa yang terkena hama dan penyakit itu gitu ya. Tujuan mengadakan monitoring ini untuk mengetahui berapa sih tingkat serangan hama penyakitnya dan berapa intensitasnya tadi. Kemudian kalau dia masih sedikit ya kita bisa manual aja ya pengendaliannya gitu ya, bisa diambil gitu kan. Kemudian kalau dia sudah melewati ambang batas itu ya, sudah banyak, itu baru kita semprot dengan pestisida kimia. Ya, seperti itu ya. Juga pemberian pestisidanya harus sesuai dengan jenisnya ya, jenis hamanya, kemudian juga dosisnya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan monitoring, salah sasaran ya, jangan salah sasaran itu ya. Kemudian monitoring juga ini ya sangat diperlukan sejak awal ya, gitu. Jadi benar sekali ya Bu Rambe, jadi monitoring ini tuh sebagai tindakan kita ke depannya ya Bu ya, dalam pengendalian hama penyakit ini ya. Ya, dari awal dilakukannya. Ya, betul. Dan tambahan nih Pak Jo, jadi pengendalian hama penyakit ini juga bisa dilakukan pada tahap awal, yaitu dengan penanaman tanaman refugia, contohnya seperti bunga matahari dan lain-lain. Jadi kayak bunga kertas ya Bu ya. Pokoknya bunga yang memiliki warna terang gitu. Nah, jadi tujuannya itu ya untuk sebagai inang gitu, tanamannya itu sebagai inang dari musuh alami hama yang menyerang tanaman jagung. Itu. Nah, selain itu juga bisa dilakukan tindakan dengan pengendalian dan penyemprotan pestisida nabati. Oke lah Bu. Tadi kita telah mendengar ini tentang pemupukan, pengendalian hama. Selanjutnya waktu yang tepat untuk memanen jagung pada saat kapan Bu? Dan seperti apa kriterianya? Ya, jadi waktu panen jagung itu berbeda-beda ya, tergantung varietasnya kan. Ada umur kencaya, ada umur panjang. Nah, sekarang ciri-cirinya yang perlu kita perhatikan ya. Untuk tanaman yang siap panen itu kelobotnya itu biasanya sudah kering dan berwarna coklat, bijinya telah mengeras dan telah terbentuk lapisan hitam atau black layer ya, itu minimal 50% di setiap barisan biji. Nah, ini yang biasanya petani kurang perhatikan ya, lapisan hitam ini. Sebetulnya gampang kan, itu tinggal kita ambil ya, gitu ya Bu ya. Kemudian kita lihat di baliknya itu sudah ada lapisan hitam atau belum, seperti itu ya. Oh, ternyata tidak terlalu sulit ya Bu ya menentukan tanaman jagung siap panen atau belum. Soalnya saya kira pada awalnya itu sulit karena banyak petani kita tuh yang belum tahu nih kriteria tersebut seperti apa gitu. Karena kebanyakan petani itu melihat oh kelobotnya udah kering, ternyata udah bisa panen. Padahal belum tentu ya Bu ya. Kalau misalkan kelobotnya kering tapi belum ada lapisan hitamnya, ya itu juga belum bisa ditentukan sebagai jagung siap panen gitu ya. Belum, ya.
Gitu. Nah, jadi friendship ada yang ingin tahu lebih banyak info lagi mengenai tanaman jagung atau tanaman lainnya ya. BSIP Bengkulu siap membantu ya Pak Jo dan Bu Rambe. Ya, tentu saja ya BSIP Bengkulu siap membantu friendship ya dan petani. Silakan ya Mbak Wulan dan Pak Jo disampaikan kepada yang membutuhkan ya terkait info yang sudah kita bahas ini. Semoga ini bermanfaat meningkatkan produksi jagung petani. Ya, alhamdulillah sekali ya Bu, banyak sekali info dan informasi dan ilmu yang kita dapatkan seputar tanaman jagung hari ini dan benar-benar sangat bermanfaat nih. Nah, sebagai dasar kita dalam budidaya tanaman jagung. Terima kasih ya Bu Rambe dan Pak Jo. Sama-sama Mbak. Kalau gitu saya duluan ya Bu Rambe, soalnya saya udah nggak sabar nih mau ngasih tahu ke petani tentang budidaya yang baik seperti apa supaya kedepannya juga petani bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu Bu. Jadi saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah friendship, jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini, untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal, maka friendship harus menerapkan komponen budidaya sesuai yang dianjurkan. Mulai dari pemilihan varietas dan benih bermutu, pemeliharaan tanaman, hingga panen dan pasca panen. Baiklah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Bagi friendship yang ingin mencari info lebih lanjut mengenai tanaman jagung ataupun tanaman lainnya, bisa menghubungi media sosial kami. Baiklah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Bagi friendship yang ingin mencari informasi seputar tanaman jagung ataupun tanaman lainnya, bisa menghubungi BSIP Bengkulu melalui media sosial kami di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.